Eh, Pak, Pak. maaf. Bapak lihat perempuan yang tadi sama saya di sini? Yang laporan BAP barengan sama saya. Ciri-cirinya rambutnya panjang, agak kecil. Bapak lihat? Tadi saya lihat ke arah sana, Pak. Permisi. Oh. Pasti Mirsa mau menemui Pak Pramana. Pak Pramana, Pak, tunggu sebentar. Kau mau apa? Mau meledek saya? Enggak, Pak. Kamu jangan merasa menang. Kamu bukan tandingan saya. Lagian hari ini juga saya bisa keluar dari sini. Dan saya akan pastikan ini adalah terakhir kali kamu bisa menekan saya. Saya nggak ada maksud untuk menekan Bapak. Awas. Nanti kamu akan menyesal. Pak Pramana mengancam saya lagi. Kamu sekarang udah pandai bicaranya. Pak Pramana pernah bilang ke saya ini nggak punya adab. Karena saya nggak punya seorang ayah. Terus bagaimana dengan Mbak Karina, anak kesayangan Anda? Dia sama seperti Bapak. Gak punya hati dan perasaan. Kamu tahu apa soal saya? Pak Pramana. Pak, tahan Pak. Tolong jangan kasar sama Mirsa, Pak. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Mari, Pak. Kasihan juga Pak Pramana. Dalam keadaan sakit, tapi harus mendekam di penjara. Mirsa. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mas, aku ngelamun. Kamu lagi mikirin apa sih? Pak Pramana. Kenapa tadi dia nyakitin kamu? Aku bingung aja. Harusnya aku ngerasa lega Pak Pramana dapat hukuman. Tapi kok ini aku malah merasa kasihan ya. Apalagi dia kan lagi sakit kondisinya. Karena kamu adalah anak kandung Pak Pramana. Ikatan batin itu pasti kuat, Mirsa. Mas, kalau di tahanan itu nanti ada dokter yang ngecek nggak ya, Mas? Oh, pasti, Mirsa. Semua tahanan yang sakit punya hak untuk dapat perawatan. Udah gak usah dipikir, ya. Kita masih harus fitting untuk baju pernikahan. Ya. Ya. Hai Kak Sarah, kamu ngapain sih kesini? Aku sama Reza udah gak mau lagi berurusan sama kamu. Kak Sarah kenapa sih? Kak Sarah jangan sinis kayak gitu dong sama aku. Aku tahu loh, Kak Sarah pura-pura hamil kan supaya dinikahin sama Pak Radit. Gak usah ikut campur lah kamu. Ya aku udah terlanjur tahu, jadi mau gak mau harus ikut campur. Keras kepala banget sih kamu. Kak Sarah mau nggak aku bantuin supaya rencana Kak Sarah berhasil? Gak perlu. Biar ini semua jadi urusan aku. Kak Sarah yakin bisa. Kamu pikir kamu tuh siapa? Sampai aku harus minta tolong bantuan ke kamu, ha? Aku sedih banget loh kalau Kak Sarah sinis kayak gini sama aku. Apalagi sekarang Kak Sarah lebih memihak Mirsa. Padahal udah jelas-jelas loh Mirsa itu punya niat busuk sama keluarga kita. Nanti udah stop ya. Jangan pernah kamu fitnah Mirsa lagi. Mirsa itu orangnya tulus. Dia sampai rela celaka kok buat nyelamatin Kenzo. Ya iya, karena itu akal-akalan dia aja, Kak. Itu semua dia lakukan untuk merebut hatinya Kak Sarah. Udah ya,
Jangan pernah fitnah Mirsa lagi. Keluar kamu. Tapi Kak Sarah... Keluar. Keluar. Ini semua gara-gara Mirsa. Dia udah ngerebut Mas Reza dan Kak Sarah. Mirsa merebut apa yang harusnya jadi milik aku? Aku nggak bisa membayangkan kalau akhirnya Mirsa tahu Pak Pramana adalah ayah kandungnya. Pasti hatinya hancur. Karena selama ini dia menderita karena perbuatan ayahnya sendiri. Mas, jalan. Oh iya, maaf. Kali ini aku nggak akan ngelepasin kamu, Mirsa. Tangan aku sendiri yang akan bikin kamu celaka. Kamu kenapa sih? Kok ngeliatin aku kayak gitu tadi? Oh, enggak. Aku cuman ngeliatin kamu aja, terus ngebayangin pasti kamu cantik banget kalau udah pakai baju pengantin nih. Bagus semua, Mas. Aku bingung deh. Kamu aja yang pilih. Oke. Kalau aku yang milih, aku suka ini sih. Klasik, elegan, cocok buat kamu. Aku juga suka. Pilihan Pak Reza tepat sekali. Gaun pengantin ini memang cocok sama Bu Mirsa yang anggun dan lembut. Mari Bu Mirsa, saya antar ke ruang fitting room. Kamu fitting dulu ya, aku terima telepon dulu. Iya, Mas. Halo? Mari Bu. Oh, Sebelah sana. saya lagi nggak di kantor. Gimana tadi hasil meeting? Bu Mirsa, saya izin ambil sepatunya sekalian ya, biar sekalian nanti dicoba. Iya, boleh. Gak boleh ada wanita lain yang mendampingi Mas Reza kecuali aku. Berarti lepasin saya. Lepas sekarang, saya nggak akan pernah lepasin kamu ya. Lepasin, Mbak. Cepet. Berarti lepasin. Jadi gimana, Pak? Papa saya bisa bebas kan? Rasanya sangat sulit, Bu Karina. Bukti-bukti yang diajukan pelapor sangat kuat. Pak Pramana terjerat tindak pengancaman pembunuhan dan juga penculikan. Dan Mirsa yang ngelaporin semua ini. Betul, Bu Karina. Kita bicara berapa lama untuk masa hukuman Pak Pramana? Kalau melihat pasal yang dijeratnya, maksimal bisa sampai 12 tahun, Pak. 12 tahun? Iya. Mas, Papa itu sakit. Gak mungkin Papa bisa selama itu di penjara, Pak. Ya, aku tahu. Kita semua pasti akan berusaha yang terbaik dan semaksimal mungkin supaya Papa bisa bebas. Papa harus bebas, Mas. Aku gak tega lihat Papa masuk penjara. Iya, sekarang kamu yang penting tenang. Semua ada jalan keluar. Oke? Ini semua gara-gara Mirsa. Pak, tolong lakukan
lakukan yang terbaik. Baik, Pak.